Menyediakan ada berapa ini ya? 8, 1, 2, 3, ya, 8 door prize bagi Bapak Ibu yang nanti berkenan memberikan tanggapan ataupun memberi pertanyaan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini door prize-nya luar biasa ya. Kepala dinas boleh nanti. Ada soto ini, soto Bahman di dekat Kodim. Kemudian ada toko roti di belakang BMT. Kemudian dari Koperasi Bangun 2 dan Pak Ketua 2. Jadi nanti ini bagi Bapak Ibu yang kerso memberi apresiasi pada beliau Bapak Iskandar Husni. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, satu materi yang akan disampaikan nanti. Tetapi kita kenalkan beliau bahwa nama lengkap Bapak Iskandar SIP MPA, kemudian jabatan saat ini Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah BKPPD, NIK-nya 19730306 1992031001. Beliau lahir masih muda, 6 Maret 1973. Kemudian pangkat golongan pembina tingkat 1-4B TMT CPNS Maret 1992. Pendidikan beliau S2 pasca sarjana Magister Pendidikan Administrasi Publik atau MPA Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2008. Kemudian sarjana Ilmu Pemerintahan SIP dan riwayat jabatan singkat sebelumnya beliau Kapanewon Player, kemudian ke BKPPD dilantik sekitar April 2022. Kemudian Bapak Ibu, ada prestasi yang luar biasa dari beliau yang sangat menonjol. Pertama, prestasi sebagai Kepala BKPPD Gunung Kidul sampai sekarang. Kemudian penghargaan KASN 2024 sistem merit, menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT Gunung Kidul, dinilai memiliki kualitas pengisian jabatan dengan kategori sangat baik. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juara 1 kinerja anggaran perangkat daerah 2023, membawa BKPD Gunung Kidul meraih penghargaan sebagai perangkat daerah terbaik dalam kinerja pengelolaan anggaran tahun 2023. Penguatan kompetensi ASN dan BTP. Selanjutnya sebagai Panemu ini juga luar biasa, punya kinerja yang luar biasa, penanganan pandemi, pemulihan wisata, kemudian stabilitas wilayah saat pandemi. Gaya kepemimpinan beliau, informasinya adalah kualifikasi dan kompetensi mendorong ASN sekolah lagi untuk atau ikut diklat. Jadi beliau punya gaya kepemimpinan mendorong kita semua untuk berkualifikasi kompetensi ASN untuk sekolah lagi atau diklat. Gratis ya Pak? Atau gimana? Oh ya, diklat gratis tapi nanti bayar ya. Jasa. Kemudian disiplin, tegas terhadap aturan kepegawaian, integritas, menjaga nama baik pegawai. Demikian prestasi beliau di BKPPD selama ini. Semoga apa yang beliau capai bisa ditularkan kepada kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin materi sudah disampaikan pada grup tentang yang akan kita bahas pada saat ini. Sudah ditampilkan di situ materinya, kedudukan, karir, dan kinerja aparatur sipil negara, termasuk PNS atau P3K ini masuk di dalamnya. Untuk itu kami beri waktu Pak, ini 30 menit cukup ya Pak? Nanti yang 30 menit berikutnya untuk banyak dialog. Nanti silahkan kita menggunakan waktu 1 jam ini bagus sekali, karena memang sudah pukul 14, kita nanti pukul 15 selesai. Materi yang akan disampaikan ASN di mata masyarakat, status karir dan kinerja, serta menuju pencapaian cita-cita, strategi pengembangan kompetensi, dan isu-isu yang lain. Untuk itu disilahkan Pak Iskandar menyampaikan materinya. Bapak Ibu silahkan memberikan catatan, nanti kami ada door prize yang cukup banyak. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kami Pak Anju. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada siang hari ini meskipun suasananya gerimis-gerimis tapi luar biasa semangatnya untuk mengikuti serasian atau seminar. Kemudian kami hormati Bu Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili Bupati Gunung Kidul, Mbak Mel, kemudian Pak Korwil, Pak Sunata, kemudian Ketua PGRI dan seluruh anggota PGRI maupun pengurus PGRI, Bapak Anwar Wonosari yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, kami ucapkan selamat memperingati Hari Guru. Jadilah guru yang tidak biasa seperti itu saya matur. Kalau guru yang biasa itu hanya memberitahu. Guru yang baik itu menjelaskan. Guru yang ulung itu memperagakan. Tapi Anda semua adalah guru yang hebat yang bisa menginspirasi. Itu yang menjadi harapan saya. Terima kasih. Tadi disampaikan izin nih saya berdiri. Kalau saya duduk terus saya bisa ngantuk. Saya izin. Mungkin sudah terbiasa atau mungkin kalau tidak ya paling hanya melihat atau tahu tanda tangan saya di SK dengan semua ini. Mohon izin. Kalau mungkin ketemu saya agak lupa. Jadi mungkin kalau ketemu kalau tidak disapa saya tidak tahu karena Bapak Ibu semua itu jumlahnya cukup banyak. Kecuali kalau beliau itu dari jauh pun saya tahu. Karena itu dia sudah hampir seperti kakak saya sendiri. Kebetulan kakak saya itu persis tanggal lahirnya persis dengan Bu Nurul itu, tapi kakak saya laki-laki. Sehingga saya itu menganggap beliau itu kakak perempuan saya. Meskipun seringkali beliau itu mengharapi saya, seperti itu. Baik, saya yakin teman-teman semua itu mempunyai permasalahan terkait kepegawaian. Ada yang mau ditanyakan, tapi ketika menanyakan di dinas itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saya tahu sebagian seperti itu. Kemudian oleh panitia dibuat acara ini. Jadi saya memasuki perangkap jenengan ini semua. Tidak apa-apa. Saya berusaha. Artinya saya pas momennya kan pas hari ulang tahun guru. Nah, ketika jawaban saya tidak memuaskan, mesti jenengan tidak akan marah karena ini hari ulang tahun jenengan, masa ulang tahun marah-marah ya. Itu kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan di sini mungkin tidak sebagaimana yang disampaikan tadi. Pak Iskandar adalah orang baik, tidak. Kami hanya bekerja sesuai ketentuan dan itu bekerja kolektif tim. Dan sebagaimana juga Bu Kepala Dinas Pendidikan ini bekerja juga hasil kinerja dengan semua. Jadi tidak kemudian beliau sendiri langsung menjadikan beliau hebat, tidak. Saya juga seperti itu. Saya tidak merasa hebat, ini adalah kerjasama tim kami di BKPBD Kabupaten Gunung Kidul dengan segala kekurangannya. Karena tahu sendiri untuk anggaran dan sebagainya mepet. Baik, terkait dengan kedudukan karir dan kinerja. Jadi sebenarnya yang menjadi menarik itu kan karir dan kinerjanya gitu. Kedudukannya tidak terlalu, tapi ini perlu saya sampaikan. Karena dari sisi permasalahan, kalau integritas terkait korupsi dan sebagainya tidak ada. Dari lingkungan pendidikan, khususnya guru itu tidak ada, apalagi guru. Dinas pendidikan mungkin ada biasa, kalau seperti itu cuma OPD itu. Tetapi, nah punten ini, kalau urusan pelanggaran ada sebagian, tapi dikarenakan perkawinan dan perceraian, khususnya perceraian, ini paling banyak di dinas pendidikan. Tidak usah tepuk tangan.
bukan karena orangnya, saya tidak punya preferensi pada jenengan, tapi karena memang jumlah mayoritas ASN di Kabupaten Gunung adalah dari dinas pendidikan. Jadi wajar. Siapapun yang paling besar itu adalah yang penyumbang terbesar terkait dengan perceraian. Nah, kembali ke materi. Lanjut. Bagaimana sih kedudukan ASN itu? Saya kembali ke basic, Pak. Soalnya ketika dengan bicara tentang kedudukan karir dan kinerja, itu seolah-olah itu jenengan hanya memikirkan karir jenengan, kehidupan jenengan, profesi jenengan. Padahal ada yang lebih besar di sana. Bagaimana kemudian jenengan memaknai pekerjaan ini, kemudian bisa berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional maupun tujuan daerah. Itu yang mau saya ajak jenengan untuk bersama-sama. Alah bergurau, ojo ngegur kita. Satu guru itu dapat mencetak banyak pemimpin. Dan kita tidak tahu dari pemimpin dari mana. Insya Allah dari guru itu hasilnya selalu bagus. Baik. Tadi sudah sampaikan bahwa yang pertama tentang kedudukan ASN di mata masyarakat. Jadi begitu jenengan ASN, ada yang P3K di sini, PNS semua. Ada yang di P3K. Tidak apa-apa, kemudian status karir dan kinerja, kemudian tadi yang ketiga menuju pencapaian aspirasi dan empat strategi pengembangan profesi. Bagaimana untuk menjaga itu? Karena kita terbatas. Baik, lanjut. Nah, itu ada dua pasang. Yang pertama menggunakan pakaian biasa berarti masyarakat biasa. Yang kedua memakai pakaian ASN. Seperti yang dikenakan kepala dinas. Jadi yang perlu dipahami saat seorang diangkat menjadi ASN maka harus mengikuti semua ketentuan yang mengatur ASN tanpa terkecuali. Itu seringkali kita agak lupa. Jadi merasa orang masih bebas. ASN itu ada aturannya. Jadi kemudian bisa mengkritik kita seenaknya sendiri, kemudian memakai pakaian, kemudian fleksibel dan sebagainya. Itu tidak mencerminkan pribadi seorang ASN. Nah ini seringkali kita lupa bahwa ketika diangkat menjadi ASN itu sebagian hak kita itu diambil oleh negara, Pak, dan mau diatur oleh negara apapun itu. Bangun tidur siang nggak apa-apa, boleh Pak. Tapi ketika menjadi guru tidak boleh, Pak, karena jenengan punya kewajiban. Nah ini salah satu. Ketika jenengan tadi sampaikan perceraian, apakah tidak boleh ASN itu cerai? Boleh, tapi ada ketentuannya. Ketika jenengan tidak izin terlebih dahulu, maka otomatis jenengan memberi tiket saya untuk menjalani hukuman disiplin tingkat berat. Saya tidak mau melakukan itu. Saya sering kali matur dengan saya itu berat ketika memberikan rekomendasi pada bupati untuk dijatuhkan. Tapi kalau itu sudah terbukti perbuatan seperti apa? Bapak-bapak ini, apakah ketika jadi PNS boleh beristri lebih dari satu, Pak? Boleh ya? Boleh. Nah ibu-ibu bagaimana, Pak? Makanya kan ada joke seperti itu ya, ketika bapak-bapak suatu ASN itu istrinya meninggal. Kalau di tempat kita itu kan ada adat kerusuhan nih. Nah itu kan bapak-bapak itu kok melompati jenazah istrinya. Ternyata pernah istrinya mau bilang kalau mau menikah nafkahi dulu mayat saya. Nah itu ternyata digunakan untuk itu. Nah, untuk kelolaan itu Pak berarti kan boleh saya nikah.
Enggak, itu seperti itu Pak. Jadi seringkali itu lupa bahwa kita itu provinsi ASN terikat. Nah, seringkali terus sampai naik diri. Lanjut. Nah, ada dua pandangan masyarakat. Yang pertama, aspek positif menganggap kita itu masih melayani sebagai citra. Jadi masih kita itu dianggap melayani masyarakat. Kedua, mempunyai kualifikasi profesional dan peran strategis ASN dibutuhkan. Posisinya itu masih jenengan kalau lihat di masyarakat mesti sudah dibutuhkan ketika ada pemilihan nopo, RT dan sebagainya, mesti yang dipilih itu salah satunya ASN, salah satunya. Tapi juga ada aspek negatif, sikap dan budaya kurang responsif, permasalahan integritas dan kemampuan adaptasi yang rendah. Itu salah satu tantangan. Kadang pada saat tertentu, ya ini tertentu dari kiai ini bener kabeh omongannya bener, nggak ada yang protes seperti awal. Kemudian pada saat reformasi awal, semua menyalahkan ASN. Nah sekarang semuanya berimbang. Jadi tergantung pada seiring dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang berjalan. Ketika birokrasi berjalan baik, otomatis akan menjadi baik. Lanjut. Nah ini terkait disiplin dan sebagainya, saya matur dengan Pak Netizen. Sekarang mau mode hemat atau mode biasa. Mode hemat saya bilang cukup silahkan dengan ChatGPT langsung selesai. Dan tidak perlu saya jelaskan. Tapi ada beberapa penekanan. Ini terkait disiplin pelanggaran disiplin tidak perlu saya sampaikan. Prinsipnya, ketika jenengan belum bisa menunjukkan prestasi yang baik, jangan coba-coba untuk melanggar disiplin. Nek belum bisa berprestasi baik, ya minimal melakukan kewajiban dan menghindari larangan itu cukup. Minimal itu. Jangan sampai kemudian menjadi permasalahan yang kemudian membuat repot semua orang. Ini salah satunya seperti itu. Lanjut. Saya kira ini lebih banyak silahkan di PP 94 tahun 2021 dapat disampaikan. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini ketika kemarin terkait penegakan disiplin, saya muter Pak, diperintah Bupati untuk ke seluruh warung, rumah makan, pasar yang biasanya menjadi tempat singgah PNS ASN itu. Pas kemarin tidak ada seorang pun. Saya dikira membocorkan itu pada Bu Nunu. Kepala BKP itu lagi bersaya Bupati, nggak apa-apa. Tapi prinsipnya seperti itu. Hasilnya memang tidak ada. Nah, yang perlu disadari, saya mungkin sekarang jarang untuk melakukan operasi, tapi tugas saya diganti oleh yang lain. Twitter, netizen. Hati-hati pada netizen. Jadi ketika saya Kadis, Bupati tidak tahu, tapi kemudian ada yang melaporkan, Bu, Wiki onten putrane seteng ngriki nembe jajan jam 09.00 niki padahal mau tidak mau ini adalah bukti kuat sebagai awal bukti untuk melakukan penegakan disiplin. Nah ini yang perlu disadari oleh kita semua. Lanjut. Nah ini terkait kewajiban dan sebagainya. Saya tidak akan menyampaikan. Larangan bisa dibaca sendiri saya kira. Terus lanjut terus. Ini saya buat untuk mempermudah agar jenengan membaca tidak bolak-balik PP 94 itu bolak-balik. Saya resu terkait tadi bahwa untuk yang pertama yang perlu diwaspadai bahwa posisi ASN itu melekat 24 jam. Jadi ketika jenengan melakukan pekerjaan di luar ASN atau di luar jam kerja, posisi ASN itu tetap melekat pada jenengan, tidak bisa berdalih, tidak bisa mengelak. Jadi ketika ada teman kita
yang kemudian bermasalah secara hukum, tapi tidak sebagai PNS, tapi sebagai perangkat misalnya di bank skala atau apa, itu ketika terkait korupsi tetap kena permasalahan dia di PT juga. PT dia pemberhentian tidak dengan hormat, ini tidak mendapatkan hak pensiun. Jangan sampai seperti itu. Yang pertama, banyak urusannya kalau saya korupsi tidak ada ampun. Kemudian yang kedua, terkait dengan politik, jadi partai politik jelas. Kemudian yang wanita jelas kalau jadi istri kedua juga diberhentikan. Kemudian ketika perkawinan dan perceraian, khususnya perceraian tanpa izin itu masuk kategori pelanggaran berat, meskipun alasan tidak tahu. Jadi dalam PP itu langsung mengamanatkan bahwa ini pelanggaran berat. Lanjut, saja ini saya kira terkait hukuman disiplin terkait tidak masuk kerja ada ketentuannya tersendiri. Lanjut, lanjut Pak. Nah ini di atasnya terkait kinerja. Ya tadi terkait dengan disiplin, prinsipnya ada di PP 94 tahun 2021. Silakan dipelajari sendiri. Sudah saya ringkaskan, tinggal dengan baca. Tidak perlu dihafalkan, yang penting dihindari saja. Itu saja. Kemudian yang terkait dengan kinerja. Hak terkait kinerja adalah penilaian kinerja yang objektif dan adil. Nah ini kadang ini penilaian ini belum sempurna. Kami menyadari di dalam kinerja itu rata-rata pimpinan itu kan memberikan penilaian jempol ini bagus seperti itu. Sementara data secara kuantitatif intervalnya tidak ada. Nah, ini menjadi masalah. Tapi sebenarnya bisa untuk melihat kinerjanya, karena ada dua. Yang satu terkait dengan program kegiatan atau kinerja, yang kedua terkait dengan perilaku. Perilakunya mendasarkan pada core value kita. Core value tahu nih? Apa core value-nya kita? Sebenarnya sudah tahu saya, sering baca, tapi kemudian kita lupa. Saking sering banyak baca, kita tidak tahu core value kita, kode etik kita, berakhlak. Nah itu menggunakan kode value berakhlak itu untuk menilai perilaku kita. Nah kemudian terkait dengan haknya adalah pemberian tunjangan atau sertifikasi. Kalau itu kewajiban sudah dipenuhi, otomatis dengan dapat diberikan tunjangan itu, promosi dan pengembangan karir. Nah nanti ini akan mesti terkait dengan karir ada yang bertanya, kapan saya bisa naik pangkat, kapan saya bisa naik jenjang. Nah nanti bisa disampaikan saat diskusi. Kemudian jagaan dan reward serta kesempatan pengembangan kompetensi. Sedangkan dalam kewajiban adalah mencapai target kinerja. Jadi sekarang bisa diberhentikan. Jadi ketika orang itu hanya berangkat, dia tidak bekerja, tidak berkinerja sama sekali, bisa diberhentikan. Jadi tidak harus kemudian dia melanggar hukum atau apa. Kalau dia berkinerja bisa diberhentikan. Karena ada prosesnya. Jadi ketika di bawah ekspektasi diberikan kesempatan melalui coaching dan mentoring. Tetapi ketika diberikan kesempatan, dia tidak bisa memperbaiki diri, tidak bisa berkinerja dengan baik, bisa dilakukan pemberhentian. Bertanggung jawab atas cara kinerja, berpartisipasi aktif dan penilaian dan meningkatkan kualitas diri dan menjaga kerahasiaan dan integritas. Simpel saja ini terkait dengan kinerja itu. Nah kemudian mesti lahirnya mesti nanti kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, gitu.
Lanjut. Karena waktunya 30 menit. Kemudian yang terkait dengan karir. Karir ini memang perlu disadari bahwa insinyur semua lebih berpikir pada jabatan fungsional. Meskipun kemudian ada peluang untuk ke jabatan struktural. Untuk kepala dinas dulu kan jabatan fungsional, tapi kemudian ke jabatan manajerial atau jabatan struktural boleh. Jadi karir itu oke. Jadi karir itu bisa sifatnya horizontal, vertikal maupun vertikal. Jadi dalam aturan sekarang boleh kemudian ketika jenengan tidak cocok pindah jabatan fungsional itu boleh, perpindahan ke jabatan fungsi lain itu boleh, diperbolehkan. Lanjut. Nah, itu terkait hak, kewajiban maupun karir serta kinerja. Saya lebih banyak pada diskusi saja. Kemudian terkait dengan apa yang terjadi atau menjadi gagasan pemerintah dalam memberdayakan ASN. Dari awal gelombang pertama reformasi birokrasi sampai sekarang 2025 kita sebenarnya masuk fase dynamic governance atau sekarang masuk world class birokrasi. Lanjut. Nah, ini sampai 2024 itu harusnya kita sudah memenuhi Pak, sudah masuk kriteria smart ASN itu. Kita sudah masuk integritas, ada kemudian birokrasi kelas dunia. Jadi kondisi jenderal semua sekarang ini itu harusnya bisa diperbandingkan dengan di negara tetangga. Jadi dengan jadi guru di sini dengan guru di Singapura harusnya sama, standarnya sama. Tapi sekarang kenyataannya 2025 seperti itu, apa kita sama atau belum? Ya, harap belum ya, memang karena kondisinya sampelnya berbeda. Tapi itu bukan menjadi alasan. Lanjut. Nah, ini melihat peluang atau megatrend global. Jadi saya minta teman-teman semua, untuk Bapak Ibu semua, untuk tidak hanya sibuk dengan karir dirinya, tapi kemudian lupa misi yang harus diubah. Bahwa di luar sana itu sudah berkembang perubahan seperti itu Pak, megatrend global 2045. Kita menujunya 2045. Di dalam RPJMN, jenengan akan kelihatan nanti, sudah saya sampaikan. Menjadi menuju ke Indonesia Emas itu ada beberapa tahapan yang menjadi PR kita semua. Sampai ruang birokrasi yang lincah, adaptif, didukung dengan data terintegrasi. Lanjut. Nah, ini astatisanya, kemudian saya kira semuanya bisa dibaca di RPJMN. Terus lanjut lagi, ini terkait dengan pengelolaan ASN. Lanjut, ini terkait visi pendidikan Indonesia 2045. Nah, ini dari 1 sampai 12 jenengan lihat di sini. Bagaimana kemudian target-target itu harus kita capai tahun 2045. Sekarang 2025, masih 20 tahun lagi. Tapi percayalah, 20 tahun itu sangat cepat. Ketika tahapan-tahapan ini tidak terlewati, berarti Indonesia Emas 2045 itu menjadi Indonesia Cemas 2045. Makanya sebelum menjadi Indonesia Cemas, kita harus upayakan bagaimana itu dapat terrealisasi. Lanjut. Nah, dari potensi pelaksanaan tadi core value berakhlak, kita Gunung Kidul termasuk bagus kok. Di atas itu kita 75,6 sehat. Jadi tidak ada alasan Gunung Kidul. Tapi kemudian mengapa dari pencapaian IPM
angka putus sekolah dan sebagainya kita masih tertinggal. Nah, itu menjadi PR kita. Iya, tapi kemudian belum berkorelasi pada hasil. Jadi masih perlu upaya yang lebih. Tapi dari segi potensi tidak kalah kita itu. Dari kabupaten kota bahkan di Pemuda ini kita masih paling bagus. Lanjut. Nah, ini sektor prioritas dan kompetensi SDM IDI. Pendidikan ada nggak? Ada. Nomor 3, pendidikan berkualitas. Jadi di DIY itu sektor adalah ekonomi kreatif digital, pariwisata berkelanjutan, pendidikan berkualitas, dan maritim dan ketahanan pangan. Sektor penunjangnya adalah transformasi birokrasi, tata kota dan smart city, serta resiliensi sosial dan lingkungan. Nah, di situ kebutuhan kompetensi dikelompokkan menjadi yang pertama digital dan inovasi, sosial budaya dan ekonomi, adaptasi perubahan dan kolaborasi, serta green economy. Digital dan inovasi. Sekarang yang bergalakan seperti itu. Jadi kalau bisa, ini masing-masing ASN itu kemudian melakukan upaya inovasi menggunakan teknologi informasi yang berkembang. Maka mengapa kemudian sekarang IE dan sebagainya digunakan? Tapi jangan sampai kemudian IE ini menjadi lucu ya. Karena IE itu adalah sarana, sedangkan materinya adalah data yang dihimpun. Kita harus menuju ke data itu. Kalau bisa kita yang menyediakan data, sehingga ketika di-generate oleh AI, hasilnya akan menjadi bagus sesuai dengan harapan kita. Lanjut. Nah, tadi pembangunan kualitas SDM di tahapan seperti itu. Di 2024 Smart ASN sudah terlewatkan. Kemudian yang kedua, 2030 adaptif, produktif, fleksibel, empati, responsif, tech savvy, dan eco-friendly. Itu sudah melek teknologi, tech savvy itu dianggap sebagai teknologi, melek teknologi. Jadi semua orang itu tidak gagap lagi. Semua ASN itu entah itu P3K, entah itu PNS, P3K paruh waktu atau penuh waktu, semuanya harus melek teknologi. Sedangkan kompetitif ASN 2045 itu berdaya saing, high risk decision maker, dan antusias serta mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, kalau bapak-bapak yang terbiasa dimarah-marah istrinya mungkin sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan. Jadi terbiasa. 2045 ini digunakan, salah satu syaratnya adalah mampu bekerja di bawah tekanan. Ya. Nah, ini yang strategi pengembangan kompetensi terintegrasi. Kami akan menggagas. Jadi di dalam pengelolaan kepegawaian nanti, kalau Bapak Ibu selama ini nek diklat nopo-nopo kok nggak ngerti, nanti akan ada report atau data yang memuat semua kompetensi yang diikuti. Jadi selama ini jenengan mengikuti diklat, ada yang sering didiklatkan. Jadi ketika saya mengadakan diklat, yang dikira itu orangnya itu aja. Itu karena kalau tidak didiklatkan di kantor itu menggawe rusuh terus, mengisruh terus, jadi didiklatkan terus. Itu tidak sesuai dengan tujuan diklat. Nah, ke depan itu tidak hanya diklat itu hanya modelnya tatap muka seperti tidak, tapi ada perubahan terkait dengan diklat, di mana ada sistem pembelajaran terintegrasi namanya corporate university. Nanti akan kita buat DK University. Tapi saya belum mau publish karena ini saya dalam proses pembangunan. Yang mana akan belajar dari pengalaman, belajar lingkungan sosial, belajar melalui pembelajaran formal itu dijadikan dalam satu platform digital. Jadi nantinya akan ada mungkin semacam e-money. 5 menit lagi ya Pak ya? Semacam e-money. Jadi akan ada nanti setiap ASN itu diberikan e-money untuk mengikuti diklat. Misalkan 1 juta.
Kemudian ketika mengikuti diklat ini tarifnya 200.000, berarti ya dia bisa mengikuti 5 diklat seperti itu. Itu rencananya seperti itu. Jadi menggunakan ini, kalau bukan diklat, ada diklat pemimpinan dan manajemen dan sosiokultural dikelola oleh lembaga administrasi negara. Sedangkan teknis dan fungsional ini dikelola oleh instansi, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Sedangkan yang tematik terkait kemudian pencapaian target daerah, prioritas daerah akan dikelola oleh pemerintah daerah seperti itu. Lanjut. Nah, ini mengkader pemimpin yang menggerakkan. Jadi akan ada perubahan. Jadi pemimpin itu tidak hanya sekedar pemimpin, tapi kemudian dia harus pemimpin yang mampu menggerakkan sesuai dengan ekspektasi yang ada di situ. Lanjut. Ini lanjut aja TTI. Terakhir aja. Nah, ini Yogyakarta sebagai lentera reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di DIY termasuk yang terbaik. Jadi kategorinya sudah AA, sangat baik. Nah, ini diharapkan salah satunya di Kabupaten Gunung Kidul itu dapat mewarnai reformasi birokrasi di tingkat nasional. Yang pertama adalah menjadi ASN yang kompeten dan berdaya saing. Jadi boleh antar sekolah, antar individu dan sekolah itu kemudian bersaing untuk kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan inovasi, itu baik. Kemudian birokrasi yang kolaboratif dan melayani. Bagaimana kemudian melayani anak didik ini sebaik-baiknya mendapatkan pelayanan yang paling baik. Ini yang perlu untuk dilakukan. Kemudian layanan publik yang terhubung cepat dan berakar pada kebutuhan masyarakat. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Yang jelas dari apa yang telah disampaikan saya tadi, poinnya adalah yang pertama terkait dengan hak dan kewajiban itu boten sah dipenggalingan di bahan sudah diatur. Artinya hak jenengan pasti akan diberikan sepanjang memenuhi persyaratan. Saya menjamin ketika sudah terpenuhi tidak ada alasan kami untuk menunda-nunda hak jenengan, baik itu kenaikan pangkat berkala maupun kenaikan jenjang sepanjang formasinya ada. Tapi kemudian terkait kewajiban ini mutlak harus dipenuhi dan larangan itu harus ditinggalkan. Ketika salah satu itu dilanggar, akan ketemu saya di BKPPD di lantai 3 untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin. Kemudian yang kedua, jangan merasa minder, jangan merasa tidak mempunyai potensi kita sama. Dan Anda mempunyai andil yang sama dalam pencapaian tujuan nasional Indonesia Emas 2045 maupun tujuan daerah menunjukkan masyarakat adil makmur, lestari berkeadaban, sebagaimana yang disampaikan menjadi visi-misi Bupati terpilih. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan keluar terkait pelayanan kepegawaian, silahkan nanti bisa berjenjang. Tidak ada di forum ini, bisa kemudian lewat Dinas Pendidikan. Insya Allah Bu Kadis akan menyampaikan. Kemudian jika memang teman-teman merasa berubah, silahkan tindak ke BKPPD. Kami dengan senang hati untuk melayani teman-teman semua. Prinsipnya kami akan berusaha memberikan jawaban atau pelayanan jika memang dari syarat-syarat terpenuhi. Jika tidak, ya tentu saja tidak dapat kami lakukan pelayanan atau mungkin kita tunda terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Ada kekurangan juga saya mohon maaf. Jika ada kelebihan tidak perlu dikembalikan, saya sudah ikhlas. Demikian dapat saya sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar telah menyampaikan materi yang luar biasa, dan sekali lagi materi sudah di-share sehingga tidak perlu detail tadi, tapi yang poin-poin penting sudah disampaikan. Yang terakhir tadi terutama bahwa hak dan kewajiban kita sebagai ASN terpenuhi
memenuhi sepanjang lisan. ASN hak kita sudah pasti bisa dipenuhi ya, Pak. Asal memenuhi syarat. Kemudian yang lain jangan sampai minder, kita semua punya potensi untuk jenjang karir dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di Permen RB nomor 1 tahun 2003 di situ terkait karir kita itu ataupun bagaimana kita mencapai karir sudah banyak perubahan. Salah satunya adalah penghapusan dupak, kemudian integrasi PMM, kemudian integrasi PMM dengan kinerja, kemudian kenaikan pangkat 6 kali setahun Bapak Ibu sekalian. Jadi kapan saja dan bagaimana ini mungkin nanti Pak Iskandar bisa 6 tahun, 6 kali dalam 1 tahun, luar biasa. Sekarang setiap bulan. Oh, setiap bulan ya, luar biasa. Tidak bisa itu BKPG atau ngambil larang. Kemudian isu karir guru P3K ini juga menjadi bahasan di sana. Kemudian hambatan karya tulis Bapak Ibu, hambatan karya tulis ilmiah bahwa atau ini. Kemudian linearitas pendidikan. Ini isu-isu yang terkait dengan Permen RB nomor 1 tahun 2003. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada punya waktu 30 menit. Untuk itu silakan yang mau memberikan saran, masukan atau pertanyaan, angkat tangan, sebutkan nama dari unit kerja mana. Nanti Pak Yesdiantoro mohon dicatat untuk dorbes yang tanya langsung. Oke, kita catat dulu ya. Yang pertama dari siapa? Dari Man 1. Oke. Kedua Pak Anak dari SMA 1. Oke. Satu lagi Permen 1, Permen pertama 3K. Yang sektor barat. Ayo Bu, ada dorbes? Enggak ada. Ya udah, dua dulu mungkin nanti memicu pertanyaan berikutnya. Langsung Bu Tuti dari Man. Bapak Is ditulis atau diberikan nanti langsung. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya berikan tadi dari satu dulu. Saya tertarik Bapak dengan statement jenengan tadi yang menyampaikan tentang kedudukan atau posisi kita sebagai ASN yang melekat 24 jam. Dan saya yakin masyarakat tuh memang posisi kita di ASN ini, setujunya saya memang tidak, tapi kita itu dipandang oleh masyarakat selama 24 jam, terutama tidak hanya di kantor tapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ilustrasinya seperti ini Bapak, ada seorang ibu rumah tangga yang lama menjadi ibu rumah tangga, tadinya aktif di masyarakat, seraung dengan masyarakat, kemudian dia diangkat menjadi seorang ASN. Ada yang berubah dari pola kehidupan sosialnya. Sebenarnya masyarakat saya yakin di Gunung Kidul ini sangat-sangat memaklumi dan sangat memaklumi posisi seorang yang sudah menjadi seorang ASN yang tadinya mungkin rajin pilihan, ini jadi sering absen misalkan, atau bisa bantu full kalau ada rewang, mungkin juga tidak bisa full, misalnya seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan saya dengan masyarakat ini mungkin tidak mempermasalahkan keabsenan atau perubahan pola kehidupan sosialnya di masyarakat, tapi kan juga tetap ada rasa pekewu yang dirasakan oleh si ASN tersebut terhadap masyarakat, sehingga mungkin ada juga segelintir orang memandang si aku kok naik di ASN jadi berubah gitu, jadi lebih ke sombong atau gimana ya. Bagaimana, karena kami juga dituntut oleh aturan, harus masuk pagi, kemudian absen sore juga, sampai rumah masih harus membawa beban administrasi kan gitu, yang tidak sedikit terutama bagi kami para guru. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kami bisa menjaga citra ASN selama 24 jam tersebut tanpa mengorbankan keseimbangan hidup dan juga kesehatan mental kami. Adakah mungkin panduan ataupun batasan yang lebih realistis Pak terkait dengan hal ini? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mohon Pak Anak, singkat, padat, punya waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan saya Anang Saputro dari SMA Negeri 1 Wonosari. Saya ingin bertanya yang pertama terkait dengan kenaikan jenjang. Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya salah satunya agar kenaikan jenjang itu bisa terpenuhi adalah adanya kuota. Ya, adanya kuota. Nah, kemudian kriteria penentuan kuota itu yang untuk aturan yang terbaru itu seperti apa? Karena dulu kelihatannya kan ketika kita usul pangkat kenaikan jabatan dan sebagainya itu kan tidak ada sistem kuota seperti itu. Jadi ketika dulu sudah memenuhi syarat nilai PAK-nya misalkan seperti itu, kemudian kalau dulu ada karya ilmiah kemudian sudah memenuhi syarat, itu kemudian bisa langsung otomatis diusulkan dan naik pangkat. Tetapi sekarang saat ini ya kalau boleh sedikit curhat, kami itu sebenarnya sudah dari bulan Mei 2024 sampai dengan saat ini kok belum ada kejelasan terkait dengan kenaikan jenjang itu. Mungkin meskipun Bapak kami itu ada di bawah provinsi, tetapi mungkin bisa jadi ada informasi-informasi yang saya yakin Bapak juga perso yang bisa disampaikan ke kami. Kemudian yang kedua terkait dengan pencantuman gelar yang kalau tidak salah Kepala BKM menyampaikan terkait dengan sekarang diberikan kemudahan terkait dengan pencantuman gelar itu. Apakah juga seperti yang disampaikan ketika nanti prosesnya kami ini ingin mengajukan ijazah yang mungkin bisa jadi ketika ditempuh itu tidak melalui izin belajar. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dua penanya. Monggo Pak, langsung saja diberikan pencerahan. Terima kasih yang disampaikan, terutama dari Mas satu terkait posisi ASN 24 jam bagaimana menjadi. Ya, sebenarnya sama. Sebenarnya ketika kita dulu tanpa saya tegaskan, sebenarnya posisi ASN itu 24 jam itu melengkapi sejak. Namun demikian sekarang ditegaskan lagi. Karena dulu saat seakan-akan itu ketika di luar jam kerja itu ASN ini tidak terikat lagi pada aturan yang mengatur tentang ASN. Padahal sebenarnya aturan ASN tidak hanya disiplin. Jadi sebelum disiplin itu ke kode etik terlebih dahulu. Kode etik lebih banyak pada kepatutan. Jadi wangun kan betul. Nek jadi ASN guru apa ya wangun nek ibu-ibu keluar belanja kayak anggur celana pendek seperti itu misalkan. Dengan dari sisi kepatutan juga tidak baik. Lebih lagi terkait dengan disiplin. Tapi sebenarnya tidak akan merubah relasi hubungan kita dengan masyarakat. Dan masyarakat sekarang itu tahu kok, ketika menjabat jadi ASN itu aturan yang dulu dan sekarang itu berbeda. Dulu longgar. Saya ingat betul karena saya disampaikan tadi oleh Pak Ngalujo ini tahun 90-an ini kita semua juga tahu sebagian besar pekerjaan itu belum seperti sekarang. Waktu itu masih terasa longgar. Kalau dulu jelas mengajar itu mesti. Kami di kantor pernah di Kapanewon itu pada saat jadi pelaksana di Kapanewon itu kadang bingung kok. Acaranya berasul, jadol, pilihan, gitu. Pekerjaan itu bisa disambi, Pak. Tapi sekarang berbeda. Ketika tuntutan profesi itu semakin harus dipenuhi, karena nanti berkaitan dengan nantinya tunjangan yang diterima. Dan mau tidak mau kita harus mengukur, Pak. Ketika jenengan tidak dipenuhi kehadiran berapa persen, sertifikasinya nggak turun Pak, atau akan dipotong. Itu juga sama, dengan di kepala dinas ketika tidak masuk tanpa
ada alasan yang jelas, TPP kami dipotong dan sebagainya. Ketika pekerjaan kami tidak baik, TPP juga dipotong. Nah ini kalau di masyarakat insya Allah sudah paham. Hanya saja kemudian bagaimana kita membuat keseimbangan. Nah hal ini berimbang gitu, antara keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan dinas. Nah itu tentunya kami juga tidak akan terlalu ketat. Artinya ketika kita di masyarakat ada kepentingan rewan, layak dan sebagainya tetap bisa diatur. Mengatur pada atasan langsungnya ini ada kepentingan seperti itu, insya Allah bisa. Jadi kemudian jangan sampai ini kemudian membuat kita merasa asing di masyarakat kita. Misalnya dari ASN itu kemudian rakyat serawat dan sebagainya, tidak akan seperti itu. Nah ini membutuhkan keseimbangan. Jadi memang ada keseimbangan seperti itu. Ini juga keseimbangan terkait dengan antara lahir dan batin, antara profesi dan kesehatan. Jangan sampai kemudian bukan di sini kemudian bekerja sampai malam, kemudian sampai lupa menjaga kesehatan sampai dengan sakit dan sebagainya. Tentunya tidak kita inginkan seperti itu. Banyak anggota dari dinas pendidikan yang sekarang itu saya usulkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan itu karena kondisinya tidak terlalu bagus. Sudah harus melakukan tes kesehatan. Apakah nanti masih layak jadi PNS atau tidak? Nah ini tentunya butuh keseimbangan. Prinsipnya adalah jangan sampai mengorbankan dua-duanya. Jadi kita bekerja tapi kemudian kita tetap hidup bermasyarakat. Jadi tidak akan kemudian dipisah itu tidak. Bahwa urusan dinas lebih penting dari masyarakat tidak, tapi berimbang. Nah, menentukan berimbang itu bagaimana? Nah, itu menyesuaikan dengan mengukur dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak bisa saya memberikan yang saya lakukan itu persis bagaimana yang saya lakukan. Tapi insya Allah selama dua-duanya masih terpenuhi, jangan pasti aman. Kemudian yang kedua terkait dengan dari SMA 1, memang ini di dinas pendidikan provinsi ya, kenaikan jenjang tergantung kuota dan pencantuman gelar. Baik, kalau pencantuman gelar yang pertama, pencantuman gelar di Gunung Kidul sementara sama. Artinya kita menggunakan sama ketika jenengan tidak mempunyai izin belajar pada saat itu, silahkan dilaporkan. Tapi itu tidak kemudian berkorelasi dengan golongan ruangnya gitu. Artinya gini, jenengan harus bisa membedakan antara pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah. Berbeda nih. Kalau penyesuaian ijazah itu pangkatnya belum memenuhi, kemudian dia menyesuaikan melalui ujian penyesuaian ijazah, kemudian pangkatnya disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh. Misalkan sekarang masih golongan 2B, tapi sudah memperoleh sarjana. Itu kalau ikut penyesuaian ijazah tidak perlu ke 2C, 2D, tapi langsung 3A. Itu namanya penyesuaian ijazah. Tapi kalau penampilan gelar berbeda Pak. Jadi yang bersangkutan masih golongan 2B, tetapi dia boleh mencantumkan gelar yang dipilih sepanjang gelar itu diperoleh secara legal. Artinya kita akan cek apakah lembaganya statusnya terakreditasi atau tidak. Yang bersangkutan benar-benar kuliah atau hanya membeli ijazah. Hati-hati sekarang dengan IM. Makanya IM itu hati-hati. Di media itu hati-hati. Kemudian sebagai contoh ya, ketika kemarin Bu Sri Mulyani memberikan statement bahwa jenengan guru menjadi beban, marah semua se-Indonesia. Tapi IE itu Pak. Nah, yang saya harapkan IE ternyata malah asli. Repot ya. Orang yang berbicara mohon
Samsul Pak, itu Mas Asri ya. Orang yang berbicara, saya sebagai menteri tidak perlu punya istri, hanya pacar 3 saja bro, itu asli. Makanya hati-hati terhadap AI. Informasi ketika disampaikan oleh BKN melalui situs atau website resmi itu bisa dibenar. Tapi ketika orang yang lain kemudian berbicara melalui TikTok bahwa sekarang untuk pencantuman gelar silahkan boleh, kemudian tanpa harus ujian dan sebagainya. Tunggu dulu, ini harus dibedakan apakah itu pencantuman gelar ataupun itu penyesuaian ijazah, harus jelas dulu standingnya. Jadi ketika di sebab itu ada teman kita yang dokter, saya BKPPD dan paruh kita dokter, tapi golongan dia masih pada saat itu golongan 3B atau 3C, ya belum juga, dia belum bisa menjadi 4 walaupun dia dokter, tapi dia bisa mencantumkan gelarnya. Jadi misalkan sekarang Bu Nurul itu punya gelar profesor dokter, dia sama budirjennya, bisa saja ketika punya, saya akan mencantumkan itu sepanjang beliau punya gelar, punya ijazah biar sama dengan budirjen. Amin. Tapi itu tidak berkorelasi pada golongannya. Misalkan budirjen ini eselon 1, kemudian dulu sama profesor dokter, tidak bisa kemudian serta-merta dia dulu itu menjadi eselon 1, tidak bisa. Harus sesuai dengan jabatan dan kedudukan. Sedangkan untuk layanan pencalonan gelar itu bisa kita layani. Kalau jenengan ya ke BKDDI, Pak. Kemudian terkait dengan kenaikan jenjang, memang sekarang terkendala formasi. Jadi mungkin ke depan saya dengan Ibu Nurul harus merapatkan diri dalam hal petugasan untuk menyelesaikan ini. Yang pertama terkait formasi, apakah memungkinkan itu bisa bertambah atau tidak? Kalau dulu begitu teman-teman itu masuk jenjang muda, mau ke madya itu sepanjang memenuhi syarat bisa semua. Tapi sekarang tidak, Pak. Kebijakan BKN ada formasi, jadi untuk madya itu dibatasi, apalagi utama. Nah, yang membedakan utama itu sayangnya di guru itu tidak sama dengan jabatan nasional. Kalau di jenjang lain, sebagai contoh, auditor itu sampai ahli utama di gunung itu hanya ada 2, Mas Bubur dan Mbak Umbu. Itu sampai dengan golongan 4E, umurnya sampai dengan 65. Tapi kalau guru meskipun ahli utama, karena undang-undang itu hanya membatasi sampai 60, meskipun ahli utama yang hanya 60, Pak. Sedangkan untuk ahli utama sekarang di kabupaten sangat dibatasi. Jadi yang ke depan mungkin saya perlu mengkaji lagi dengan Bu Nurul itu. Sekarang formasinya ahli madya atau ahli utama itu berapa? Apakah bisa untuk meningkatkan karir teman-teman yang sekarang? Yang kedua, jika itu dibatasi, berarti harus ada mekanisme mereka yang prioritas untuk naik jenjang itu yang mana. Jangan sampai kemudian orang yang dekat dengan saya ataupun Bu Nurul bisa kemudian melenggang ahli madya lebih cepat, sedangkan yang lain yang tidak saya kenal tidak. Nah ini baru kita koordinasikan bersama. Tapi sepanjang itu memenuhi syarat, formasinya ada, silahkan nanti untuk teman-teman dapat mengusulkan. Demikian. Konon menurut peraturan dia mendapat gelundungan 1 tingkat dari 4B ke 4C. Pertanyaannya, teman saya itu pada bulan Agustus juga kenaikan pangkat, sehingga setelah mendapat SK pensiun diterimakan pada 4B menjadi 4C gelundungan itu. Pertanyaannya, pada bulan Agustus beliau mendapat kenaikan pangkat 4C.
dapatkah SK yang telah diterimakan itu dirubah kembali sehingga dia dapat naik ke 4D dengan asumsi 4C hadiah bimbingan dan 4C tadi naik pangkat pada bulan Agustus, sehingga ini menjadi pemikiran rekan-rekan yang akan purnakarya, sehingga mereka akan mendapat gambaran sekaligus dapat perlindungan, hak mereka naik pangkat juga diakumulasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Supriyati dari SMP Negeri 4 Wonosari. Izin bertanya Bapak, yang terkait dengan sekarang Gunung Kidul itu sedang giat-giatnya untuk pembenahan IT, bagaimana kita nanti untuk melakukan segala sesuatu terkait dengan komputerisasi dan sebagainya. Sehingga di sini Gunung Kidul sudah mulai sejak beberapa waktu yang lalu dengan apik minue. Betul ya? Nah, tetapi pada kenyataan di lapangan masih banyak yang belum bisa mengupload masuk ke dalam. Salah satunya saya. Kemudian kita sebagai guru melakukan pengembangan diri itu setidaknya ada nilai poin yang bisa kita unggah, kita apresiasikan kepada, kalau dulu di PMM, tetapi sekarang tidak lagi, kan begitu. Nah, kemudian apakah ini juga dimasukkan ke dalam data apik ilmuwe atau dimasukkan ke dalam box kita masing-masing, kan begitu. Artinya bahwa pengembangan diri bagi guru itu ternyata sangat luar biasa penting Bapak, karena apa yang sudah kita dapat dari luar kita implementasikan ke sekolah ataupun ke kelas, itu seperti itu. Maka mohon petunjuk agar kami guru-guru ini juga diapresiasi untuk segala hal yang terkait dengan pengembangan diri. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah tentang nyambung dengan yang ditanyakan Pak Anang. Nah, ujikom atau yang mau menuju ke naik pangkat itu siapakah yang menentukan untuk ngantri? Apakah ada tiket tersendiri atau seperti apa? Sehingga kalau kita itu misalnya ada tiket tersendiri, mungkin di manakah kita bisa mengepul atau mendapatkan tiket tersebut. Itu seperti itu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya 2026 ya Pak, September. Terus Agustusnya nggak bakal. Ya karena September ya nggak bakal menang gitu ya. Terus double kumpul. Baik, nanti kalau saya secara teknis mungkin saya tidak menguasai, nanti akan saya tanyakan pada teman saya yang menguasai. Jadi prinsipnya kalau terkait dengan SK bisa Pak, bisa diubah, bisa. Jadi ketika dia misalkan di SK-nya dia 4C, ternyata kemudian dia naik pangkat lagi di akhirnya setelah SK itu terbit, dia naik pangkat ternyata. Karena SK itu kadang berapa bulan sebelum pensiun itu sudah terbit. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, itu bisa diubah. Mau jangankan yang di situ Pak, yang struktural aja kemarin itu SK-nya sudah terbit, dia jadi kepala Bapeda. Tapi kemarin 17 Oktober dipindah jadi kepala dinas, jadi sekretaris dinas sosial, itu bisa SK-nya. SK pensiunnya kemudian direvisi menyesuaikan dengan jabatan terakhir. Dengan analogi yang sama, ketika dia golongannya sudah berubah, jadi bisa disesuaikan dengan SK pensiunnya sudah bisa disesuaikan. Tapi ketentuannya yang saya tahu gini, ketika dia boleh atau mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian Pak, perabungan misalnya kayak bunda gitu, kenaikan pangkat pengabdian ya, itu biasanya itu 1 tahun di dalam golongan itu Pak. Nah, saya nggak tahu kalau aturan sekarang itu tidak diberikan batasan.
Artinya kalau aturan yang dulu dalam 1 tahun itu masih berlaku, berarti ketika Agustus 2026 naik golongan jadi 4C, September 2026 dari 4D itu tidak bisa dilakukan, kecuali Agustus 2025 sudah 4C, nah 2026 bisa 4D seperti itu. Tapi aturannya sangat fleksibel, artinya aturan itu bisa saja kemudian berubah. Sekarang cepat sekali karena Pak Profesor Judan, Kepala BKN itu sekarang melakukan terobosan yang luar biasa, semuanya by system. Jadi tidak hanya digitalisasi tapi otomatisasi sekarang berjalan. Jadi yang dilakukan terkait kenaikan pangkat itu tidak hanya digitalisasi saja, tapi kemudian otomatis Pak. Ketika waktunya sudah terlewati dan tidak ada catatan, otomatis di situ akan turun. Sehingga mau tidak mau saya akan mengeluarkan SK pensiun yang didatangani oleh BPK dalam hal ini Bupati. Terkait dengan itu. Sepanjang aturannya memperkenalkan, silahkan nanti Pak. Nanti SK-nya bisa ubah. Tenang saja, tidak akan dirugikan. Kemudian terkait dengan pengelolaan kepegawaian sekarang menggunakan API dan API ini. Memang dulu itu API itu memang awal kita membentuk itu. Jadi ketika dulu seringkali jenengan itu diminta bolak-balik ngirim berkas ke BKN, itu kami tidak mendapatkan tembusan atau hasil, sehingga kemudian kami dan teman-teman itu menggagas API dan API lingkungan itu. Kalau dalam API hanya sekedar simpel saja, tapi API lingkungan itu kemudian jenengan bisa melakukan update data. Ketika jenengan mendapatkan sertifikat pengembangan mengikuti diklat, kursus itu bisa kemudian di-upload. Nah, sekarang itu kendalanya masih terbatas sih. Personil kami yang terbatas, jadi baru tahap sekarang itu baru dibuka terkait dengan pemutahiran data itu. Untuk ini bocoran sebenarnya bisa saya sampaikan, khususnya untuk penataan ASN, jabatan struktural itu akan kita lakukan melalui manajemen talenta. Jadi menggunakan potensi kinerja. Jadi akan kelihatan nanti yang bisa promosi itu yang masuk di dalam box 789, yang mempunyai kompetensi dan potensi yang tinggi, kinerja yang tinggi. Sedangkan yang di luar itu harus mengikuti peningkatan potensi lagi atau penjenjangan ataupun juga yang lain. Itu yang perlu. Sedangkan untuk fungsional, karena lebih banyak pada keahlian, jadi tidak mengejar pada jabatan. Karena kalau jabatan ya, Pak Dinanya itu jabatan cuma satu, yang menginginkan ribuan dari teman-teman semua yang berprofesi jadi. Padahal tujuan utama Anda pendidikan adalah pada proses fungsional itu, keahlian itu. Bunuh hanya manajerial Pak, yang mengarahkan. Sedangkan pelaksana teknis itu jenengan semua yang berprofesi sebagai guru. Nah ini tentunya ada pertimbangan lain. Kami mencoba untuk tadi membuka data itu semakin lengkap. Jadi teman-teman bila itu kami membuka apapun keahlian pendidikan apapun akan kita masukkan, sehingga kita akan tahu potensi dari yang bersangkutan. Misalkan dia punya potensi terkait budaya, bagaimana kemudian bisa kemudian apakah kemudian mengembangkan itu di dalam inovasi di sekolahnya, atau kemudian atau menjadi mutasi ke dinas budaya, itu bisa. Atau mungkin yang mempunyai IT sekarang, kemudian yang bersangkutan menggagas terkait dengan pengelolaan pendidikan berbasis IT. Nah ini kan menjadi inovasi. Ini bisa kemudian kita usulkan menjadi kenaikan pangkat luar biasa. Nah ini tidak ada mekanisme ini sampai sekarang 3 tahun di BKP Indonesia belum pernah mengantar ASN Gunung Kidul untuk mengikuti seleksi kenaikan pangkat luar biasa karena menemukan inovasi.
saya harap di tahun-tahun yang akan datang ada inovasi seperti itu. Kami dengan senang hati akan memfasilitasi dan mengusulkan itu ke BKN pusat jika memang ada. Sedangkan yang lain terkait dengan tabel pengumpulan, terkait dengan tiket mana yang akan kemudian diprioritaskan naik jenjang. Nah itu akan kita diskusikan terlebih dahulu dengan kepala dinas. Baiknya seperti apa? Salah satu keunggulan di dinas itu ketika diklat kepala sekolah atau penentuan kepala sekolah ini sudah diklat terlebih dahulu, kemudian dirapatkan bersama Dewan Pendidikan itu, Dewan Pendidikan dan sebagainya sudah berproses. Yang lain belum. Semua itu belum menggunakan tipe seperti itu. Jadi dinas pendidikan selangkah lebih maju dari pemerintah kabupaten yang lain. Dan kita upayakan juga terkait dengan kenaikan jenjang itu ada sistem di dinas pendidikan yang terkoordinasi dengan pelayanan di kepegawaian kami, sehingga nanti orang dengan kriteria tertentu nanti dapat mendapatkan tiket terlebih dahulu untuk naik jenjang. Tentunya berdasarkan kinerja dan kompetensi dari yang bersangkutan. Nah ini sedang kita rumuskan. Karena dulu tidak perlu begitu jenengan memenuhi syarat langsung bisa naik jenjang dari ahli pertama ke ahli muda, dari ahli muda ke ahli madya, dari madya ke ahli utama. Tapi begitu ini ada formasi yang dibatasi, nah ini perlu ada pengaturan lebih lanjut. Nah nanti secara teknis tidak bisa saya sampaikan di forum ini, nanti secara terkoordinir akan kami sampaikan setelah kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan BKN. Demikian. Terima kasih Mas Chandra yang telah memberikan pencerahan, dan sebenarnya masih banyak sekali mungkin yang perlu dikonfirmasi, tetapi karena waktu yang membatasi kita akhiri untuk sesi nasihat atau dialog ini. Saya tidak akan menyimpulkan, monggo Bapak Ibu sekalian nanti bisa komunikasi ke dinas pendidikan ataupun langsung ke pendidik bila masih ada yang belum jelas. Saya kira demikian, dan kita beri aplaus untuk beliau jelaskan dan kasih. Demikian dari saya. Kalau masih ada kekurangan, ada door press 9 ya, yang 5 sudah ya, 5 sudah tinggal memberikan, masih ada 4, monggo nanti Pak Is. Jadi saya mohon maaf segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.